saat aku masa kuliah gitu. IPK aku itu hampir sempurna. Waktu lulus pun aku adalah best graduate di lulusan aku di HUGM. Lulusan aku tuh tahun 2014 gitu. Terus aku juga aktif banget di klub debat, udah menang banyak banget piala, dan aku selalu latihan debat dan lain sebagainya. Aku juga kerja sambil ngelatih debat, sambil punya laundry, dan jadi memang udah nih banyak banget nih sisi positif gitu. Nah, tapi at the same time aku tuh orang yang suka freedom. Aku suka saat aku lagi nggak sibuk latihan debat, aku tuh suka pergi ke klub gitu buat joget sampai pagi. Aku suka aja gitu, suka aja nari-nari gitu. Gak ada alasan yang aneh, dan aku tidak melihat tempat itu sebagai tempat yang wah ini tuh buruk banget gitu. Itu tergantung kamu ngapain. Kalau kamu kesana terus kamu joget-joget terus apa salahnya gitu. Aku ngelakuin itu sampai pagi. Nanti sampai pagi aku tidur 2 jam, terus aku ujian dan aku tetap dapat A gitu loh. Cuma itu tuh dilihat sebagai sesuatu yang buruk gitu. Seorang mahasiswa berprestasi itu adalah harus orang yang alim, harus orang yang kelakuannya tuh bener-bener sopan, harus perempuan yang mengikuti standar-standar itu gitu. Padahal kita tuh sangat unik, kita adalah manusia yang unik, kita harus mengenal diri kita harus tahu apa yang kita suka, hidup seperti apa yang kita mau. Karena tanpa menjadi otentik, kita nggak akan pernah bisa hidup bahagia. Tanda kamu lagi stres tapi kamu nggak sadar. Kita sering menepis, aku nggak stres kok, tapi tubuhmu nggak bisa bohong ya gengs. Tonton video ini sampai habis, siapa tahu ternyata kamu lagi stres dan butuh pertolongan. 1. Kamu gampang capek padahal udah tidur. Tidurmu nggak sampai ke tahap yang bener-bener nyenyak. Kamu sering kebangun dan bahkan sering banget mimpi buruk. 2. Energi kamu drop. Rasanya pengen rebahan terus. Dulu, aku sering banget masuk ke fase-fase dimana untuk beberapa hari aku bener-bener gelapin semua kamar aku tutup semua jendela, dan aku cuma tidur-tiduran aja di bawah selimut. Ternyata tubuhku sedang burn out. Di sini, aku mau ngajak kamu untuk ikut satu event yang aku rekomendasi dan aku sudah coba banyak berkali-kali. Nama eventnya adalah Breathwork dan Hipnoterapi. Hipnoterapisnya datang langsung dari Bali ke BSD. Dalam event ini, kamu akan belajar untuk mengetahui emosi-emosi yang ada dalam tubuhmu. Kamu bisa melepaskan emosi tersebut lewat bernapas. Kamu bisa menyembuhkan luka di alam bawah sadar melalui proses ini. Dan kamu bisa pulang lagi ke tubuhmu dengan pikiran yang lebih ringan. Harganya terjangkau banget, cuma 500.000, dan kamu bisa langsung kontak person yang ada di bawah ini, karena kita cuma ada beberapa slot lagi guys. Yuk join ke BSD. 3 hal yang dilakukan oleh keluarga toksik yang harus bikin kamu bangun batas sekarang juga. Pertama, membuat kamu merasa bersalah agar kamu selalu bisa dikontrol. Contohnya, kalau kamu tidak melakukan ini, berarti kamu egois. Kalau kamu tidak melakukan ini, maunya mereka, berarti kamu gak sayang sama keluarga. Mereka mau ngontrol kamu dengan cara membuat kamu selalu merasa bersalah kalau tidak mengikuti kemauan mereka. Yang kedua, menyakiti dengan kata-kata. Kamu itu pasti gagal. Bisnis yang kamu punya itu gak akan berhasil. Bahkan kadang-kadang menyumpahi keluarganya sendiri. Semoga kamu segera kecelakaan ya. Atau kata-kata seperti ini. Yang ketiga, kalau ini udah terjadi, ini tanda-tanda yang paling jelas, yang udah jelas banget kamu harus bangun batas, yaitu saat mereka tidak bisa diajak diskusi. Jadi, kalau ngekritik kamu, terdepan dan paling berprestasi. Kalau ngomongin kesalahannya, wah nggak bisa tuh. Belum bahkan dibahas, baru mulai mau ngomong, mereka udah langsung meletus kayak gunung berapi. Kalau kamu mengalami ini, saatnya kamu membangun batas dengan keluarga-keluarga yang toksik. Karena untuk membangun hidup yang kamu mau, kita butuh energi yang luar biasa besar, dan akan habis terus energi kita kalau kita berhadapan dengan orang-orang toksik seperti ini. Follow akun ini kalau kamu sudah sadar ini saatnya membangun hidup yang kamu mau. Yes! Ada lagi nih ASN yang gajinya dibayar dari pajak rakyat. Berani-beraninya berkeliaran di sosial media ngatain orang-orang yang mengkritisi pemerintah, minta dihargai katanya. Aku akan segera buat ya Hall of Shame untuk para pemerintah dan perangkat-perangkat pemerintah yang gila hormat tidak bisa menerima kritik. Akan kita minta pertanggungjawabannya pada kementerian, karena kita nggak setuju, kita nggak rela, kita nggak ikhlas mereka hidup dari uang rakyat, tapi malah ingin membungkam protes-protes dari rakyat. Dan protes-protes ini dilakukan tanpa punya empati, tanpa bisa mengevaluasi hasil kerjanya sendiri, dan tanpa bisa mengedukasi memang apa yang sudah mereka kerjakan. Kalau memang kerjaannya bagus,
Mana sini share sama kita lihat bener nggak terjadi di lapangan. Kalau memang bener terjadi di lapangan, pasti akan kita support gitu. Tapi kalau memang ternyata enggak, ya jangan minta dihargain lah, apalagi berusaha untuk ngatain orang-orang yang bersuara. Yang begini-begini nih ya, tolong kementerian segera pecat, karena kita tidak mau lagi melihat mereka berkeliaran makan duit rakyat dengan perilaku yang sangat arogan. Bukan cuma kementerian, polisi-polisi, tentara-tentara yang suka menekan orang-orang yang bersuara di sosial media, akan aku abadikan kelakuannya di sini. Kita tuntut biar mereka nggak lagi makan duit kita dan bertingkah secara arogan. Ini bukan negara mereka, ini negara kita semua. Sekolah yang bener, nanti cari kerja yang enak, bisa punya uang banyak, bisa beli rumah, beliin mamah juga rumah. Dari kecil kita diajarin bahwa nilai itu ditentukan dari apa yang kita punya, bukan kita itu siapa. Bukan karena karakter kita, bukan karena hati kita, tapi karena kita punya apa. Dulu waktu aku kerja di Kuala Lumpur, hampir semua tuh aku kirim ke rumah. Tapi saat aku pulang, mamaku malah membanggakan teman aku yang nganterin ke rumah karena mobilnya bagus. Padahal teman aku itu baru curhat sama aku kalau dia tuh nggak mampu bayar dan dia mau ngembaliin mobil itu gitu. Jadi semua itu dinilai dari kita itu kelihatannya kaya atau enggak di Indonesia. Bukan cuma ambisi, ini adalah bibit budaya materialisme di pendidikan, di keluarga, di kantor. Anak diajarin untuk sukses tapi nggak pernah diajarin untuk jujur. Yang penting ranking, yang penting banggain orang tua. Caranya korupsi di Indonesia bukan cuma di politik, tapi juga tumbuh di rumah, di ruang tamu, di meja makan, yang anak-anak ini akhirnya jadi pejabat, jadi pemimpin, jadi orang-orang penting yang mungkin mereka kaya raya tapi jiwanya kosong dan nilai di hatinya tuh kosong. Kita diajarin untuk yang penting itu keberhasilan, bukan kebenaran. Kenapa korupsi merajalela? Karena budaya nyembah uang, budaya materialisme yang udah besar banget ditanemin dari kita sejak kecil. Saatnya kita putus budaya ini. Ajarkan anak-anak kita bahwa mereka berharga bukan karena apa yang mereka punya. Mereka berharga karena mereka adalah manusia yang jujur, mereka manusia yang tangguh, dan mereka adalah manusia yang penuh nilai. Di sini perubahan dimulai. Beberapa waktu ini ada ASN yang protes di konten-konten aku. Katanya, hargailah kinerja pemerintah. Tunggu dulu, penghargaan itu bukan hak. Penghargaan itu datang karena layak. Kalau kinerjanya memang bagus, masyarakat sangat kok menghargai. Contoh, Damkar. Mereka nggak pernah minta dipuji, nggak pasang tuh baliho, hargailah kinerja kami. Apa yang mereka lakukan? Mereka menurunkan kucing dari atap, membantu korban banjir, membantu memadamkan kebakaran, banyak menyelamatkan orang, bukan cuma orang, makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Itu semua mereka lakukan karena memang kewajiban. Bahkan kadang di luar dari kewajiban mereka, bukan karena haus hormat. Kalau yang bekerja di pemerintahan mau dihargai, ya tunjukkan kontribusi yang nyata kepada rakyat. Aku percaya banyak kok ASN muda dan punya moral dan etika yang benar-benar mau membantu rakyat. Kalau memang itu alasan mereka ada di pemerintahan, kita dukung mereka, kita dukung proyek-proyeknya. Tapi kalau mentalnya gila hormat, mungkin pemerintahan bukan tempat mereka untuk bekerja. Kerjalah sana di swasta, kayak kita-kita gini nih. Yang jelas hasilnya, kalau memang bagus ya naik jabatan, kalau jelek dipecat sekarang juga. Simple. Jangan kerja setengah hati, hasilnya nggak jelas tapi minta rakyat untuk menghormati. Itu bukan budaya kerja, itu budaya bobrok, budaya feodal namanya. Kalau mau dihargai, ya berbuat pantaslah untuk dihargai.